Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas Sid, si anak yang menyiksa mainan. Tidak banyak orang tahu bahwa Sid memiliki backstory yang cukup kelam. Tidak heran mengapa kita melihat dia memutilasi mainan yang ia miliki. Hari ini kita akan mengupas segala hal tentangnya, mulai dari keluarga, masa depan, hingga alasan mengapa mainan Sid tidak ada yang bisa berbicara. Percayalah, ini adalah salah satu teori paling gelap dan menyedihkan. Bersiaplah. Sid dikenal sebagai main antagonis dalam film Toy Story pertama yang dirilis pada tahun 1998. Dia dicap sebagai karakter jahat karena kebiasaannya yang suka menghancurkan mainan berkeping-keping dan menyatukannya menjadi mainan baru yang mengerikan. Technically, dia melakukan itu karena dia tidak tahu bahwa mainan itu bisa hidup dan memiliki perasaan. Oleh sebab itu, beberapa orang di luar sana menganggap bahwa Sid bukanlah karakter antagonis. Walaupun demikian, banyak orang yang kemudian mempertanyakan mengapa Sid bisa sedemikian kejamnya pada mainan. Ternyata, fan teoris merasa hal ini bukan hanya karena ketidaktahuannya bahwa mainan itu hidup, tapi disebabkan juga karena tempat atau lingkungan Sid hidup, which is rumahnya sendiri. Ada sesuatu yang aneh di rumah Sid. Bagian 1. Rumah neraka Sid. Ada yang menarik dari setiap villain atau antagonis yang diciptakan oleh Pixar. Mereka semua biasanya memiliki backstory. Ada alasan kuat mereka bisa menjadi orang atau mainan sejahat itu. Tidak terkecuali dengan Sid. Bedanya, Sid ini tidak memiliki backstory yang jelas seperti Lotso atau Stinky Pete. Tapi tentu bukan berarti kita tidak bisa menemukan apa yang terjadi pada Sid. Seperti yang kita tahu, kita tidak memiliki banyak informasi tentang anak satu ini. Tapi kita bisa menggali beragam teori dari serangkaian detail yang ditemukan oleh fan teoris. Ya, fan teoris mulai berasumsi bahwa kenakalan atau kebiasaan Sid yang suka memotong mainan into pieces disebabkan karena lingkungan di rumahnya sendiri. Oke, mari kita mulai dengan lingkungan rumahnya dulu. Dalam film Toy Story pertama, Woody dan Buzz terjebak dalam rumah Sid dan ternyata tidak membutuhkan waktu lama untuk mereka supaya bisa kembali ke rumah Andy. Ini sudah menunjukkan bahwa Andy dan Sid itu sebenarnya tinggal dalam satu area atau satu lingkungan yang sama. Nah, dalam salah satu scene saat Woody dan Buzz masuk ke rumah Sid, kita mendapatkan detail satu ini. Coba kalian perhatikan baik-baik. Nirvana is coming. The mystic portal awaits. Will you be quiet? You guys don't get it, do you? Once we go into Sid's house, we won't be... Sekilas tidak ada yang aneh dengan scene ini. Namun jika kita perhatikan secara detail, kita bisa mendengar adanya suara sirine dalam scene ini. Coba kalian perhatikan lagi. Nirvana is coming. The mystic portal awaits. Will you be quiet? You guys don't get it, do you? Once we go into Sid's house, we won't be... Dengar kan? Kita bisa mendengar adanya suara polisi di sana. Well, ini bukan hanya detail random semata, tapi pasti memiliki penjelasan. Maksudnya, untuk menambah suara sirene polisi ini tuh kan pasti butuh effort dan waktu si editor juga kan? Kalau misalnya emang gak terlalu penting, ngapain juga dimasukkan ke dalam scene ini, iya nggak? Tapi somehow, editor film Toy Story ini dengan sengaja menambah background sirene polisi di scene ini. Kira-kira apa ya maksudnya? Nah, fan teoris percaya bahwa detail ini sebenarnya memiliki maksud bahwa tempat lingkungan Sid dan Andy tinggal sebenarnya tidak seramah itu. Area tempat mereka tinggal memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi sehingga suara sirene polisi itu sudah tidak lagi menjadi suatu hal yang aneh. Lingkungan yang buruk biasanya menciptakan anak yang buruk, bukan? Ya belum tentu sih, tapi hal ini mungkin berlaku untuk Sid jika kita memang mengaitkan dengan kebiasaan buruknya yang suka memotong mainan, membantah, pembangkang, dan suka marah-marah. Look at this. Tidak banyak screen time yang memperlihatkan keluarga Sid dalam film Toy Story, tapi kita pernah melihat Hannah, anak dari Sid. Tidak seperti Sid, Hannah sangat menyayangi mainan yang ia miliki. Mungkin karena dia perempuan hingga mainan yang ia punya diajak untuk minum teh, walau mainannya itu udah hancur tanpa kepala atau tangan. Tapi dia masih menyayangi mainan-mainannya itu dan dia tidak terlihat memiliki keinginan untuk menghancurkan mainan. Kemudian kita pernah melihat sedikit adegan yang memperdengarkan suara ibu dari Hannah dan Sid, tepatnya dalam scene ini. Dari scene ini kita bisa mendengar suara ibunya yang begitu caring dan pleasant untuk anak-anaknya, sehingga rasanya tidak mungkin jika ibunya bermasalah. Lalu bagaimana dengan ayahnya Sid? Ya, kita pernah melihatnya. What? Dalam scene ini, kita sempat melihat seseorang di atas sofa yang dipercaya sebagai ayah dari Sid. Pria ini seperti orang yang mabuk sehingga nampak tidak sadarkan diri ketika berada di sofa tersebut. Yang membuat orang percaya bahwa ayah dari Sid ini memang seorang pemabuk dapat kita lihat dari beberapa kaleng bir yang ada di lantai. Kaleng tersebut nampak seperti kaleng bir yang memiliki rasa seperti anggur atau lemon.
Kalian pasti tahu lah ya bahwa bir rasa buah itu memang ada di dunia nyata dan kemasannya tuh emang nggak kayak gitu. Ini mungkin menjadi salah satu faktor mengapa Sid bisa menjadi anak yang ya demikian gitu ya, karena dia juga tidak mendapat didikan yang bagus dan maksimal dari kedua orang tuanya. Ya, orang ayahnya aja pemabuk. Dan kalau kalian perhatikan, rumah Sid ini memiliki desain interior yang sangat out of dated alias jadul banget, bahkan terkesan menyeramkan. Mereka nampak tidak mengganti wallpaper atau karpetnya sekalipun. Banyak fan teoris berpendapat bahwa mungkin saja keluarga Sid ini pindah ke rumah ini karena harganya yang lebih murah, sehingga angka kriminalitas hingga suasana rumah yang kelam tidak menjadi masalah bagi mereka. Well, ini adalah salah satu bukti bahwa keluarga Sid memang ada masalah finansial. Tombol volume TV-nya aja tuh pakai tang untuk ngecilin dan gedein suaranya. Kedua hal ini berpotensi besar menjadi penyebab dari sikap Sid yang sebegitu jahatnya pada mainan. Ayahnya yang seorang pemabuk dan alkoholik mungkin tidak pernah memperlakukan Sid dengan baik atau bahkan abusive. Kebayang gak sih kalau Sid itu sebenarnya dia mendapatkan perlakuan yang gak baik dari ayahnya sendiri? Karena apa yang sering ia lihat adalah hal-hal yang buruk, maka Sid malah mencontoh perlakuan ayah dan ibunya itu. Dalam rumah seperti itu dan kondisi finansial yang tidak menentu, orang tua bisa saja terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Lebih lanjut, apakah menurut kamu Sid mendapat perlakuan tidak baik juga nih dari ayahnya yang pemabuk? Komen di bawah. Bagian 2, kenapa Sid jadi tukang sampah? Rupanya kita tidak hanya melihat Sid dalam Toy Story pertama saja, tapi kita pernah melihatnya sekali lagi dalam seri Toy Story yang ketiga, di mana ia menjadi seorang tukang sampah. Semua orang sepakat bahwa tukang sampah ini adalah Sid yang telah tumbuh dewasa. Satu hal yang paling jelas tentunya bisa kita lihat dari baju yang dipakai oleh tukang sampah ini adalah baju yang sama yang dipakai oleh Sid ketika ia masih kecil dalam film Toy Story pertama. Lihat, sama kan? Selain itu, kita juga bisa melihat dari perangainya yang masih sama seperti ia masih kecil. Banyak orang yang beranggapan mengapa ia menjadi tukang sampah sebenarnya karena ini adalah bentuk punishment atau hukuman bagi Sid. Hukuman karena telah memperlakukan mainan dengan tidak baik atau kehidupannya yang tidak sebaik Andy. Tapi teori ini masih perlu diperbincangkan. Maksudnya, apakah menjadi seorang tukang sampah adalah sebuah hukuman? Tentu saja bukan. Menjadi tukang sampah di Amerika Serikat memiliki bayaran yang sangat bagus, yaitu sekitar 700 juta per tahun atau per bulannya mereka bisa mendapatkan 65 juta. So, it's not really a punishment for him. Teori yang lebih masuk akal mengapa ia menjadi tukang sampah karena ia telah belajar dari kesalahannya ketika waktu ia kecil. Punishment yang diberikan pada Sid tidak terjadi saat ia dewasa, justru saat ia masih kecil tepat sebelum ia akan meledakkan bus. Coba deh kalian ingat-ingat. Seperti yang kalian ketahui juga nih, di ending film Toy Story pertama, semua mainan hidup di depan Sid dan hal ini membuatnya trauma berat. Fan teoris meyakini bahwa kejadian di halaman rumahnya itu telah memberikan hukuman besar untuknya. Tapi di sisi lain juga telah memberinya sebuah pelajaran berharga, yaitu bermain dengan baik dengan mainan. Setelah kejadian tersebut, Sid benar-benar memperlakukan semua mainannya dengan baik. Adapun mengapa ia memilih jadi tukang sampah karena bukan hanya karena bayarannya yang fantastis, tapi juga karena ia ingin menyelamatkan mainan yang dibuang oleh pemiliknya. Jadi setelah ia mengetahui bahwa mainan memiliki perasaan dan bisa hidup layaknya manusia, Sid jadi sadar bahwa sangat penting untuk menjaga dan merawat mainan dengan baik. Oleh sebab itu, ketika ia melihat mainan yang terbuang di jalan, ia tidak tega dan merasa tergerak hatinya untuk memungut semua mainan yang ada di tong sampah. Wah, sungguh mulia ya Sid ini. Dan kalian ingat gak sih di ending Toy Story 3, Lotso juga dipungut oleh seorang tukang sampah. Jangan-jangan Sid menceritakan pengalamannya sewaktu kecil itu kepada teman tukang sampah lainnya dan mereka juga melakukan hal yang sama ketika melihat mainan yang terbuang. Waduh, menurut kamu gimana? Komen di bawah. Bagian 3, kenapa mainan Sid tidak bisa bicara? Tidak ada kata lain selain mengerikan ketika kita melihat mainan milik Sid. Mainannya itu tidak jauh berbeda dengan zombie yang bermutasi menjadi monster yang jahat. Bayangkan kepala bayi yang menempel pada robot berkaki 6, seperti laba-laba monster yang berbahaya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita akhirnya mengetahui bahwa para mainan itu tidak berbahaya sama sekali. Justru sangat peduli, caring, dan helpful. Dalam film Toy Story pertama, kita tahu bahwa Woody sempat berburuk sangka pada mereka karena tampilannya yang semengerikan itu. Seandainya saja mereka bisa berbicara dan menjelaskan semuanya bahwa niat mereka adalah baik untuk menolong, pasti tidak akan terjadi kesalahpahaman atau pemikiran buruk tentang mereka. Ya nggak sih? Lantas, mengapa para mainan Sid tidak bisa berbicara? Kenapa mereka tidak seperti mainan lainnya? Ada beberapa teori yang bisa menjawab pertanyaan ini. Pertama, mereka tidak bisa berbicara karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan untuk bicara.
Well, kita bisa melihat beberapa bagian tubuh mereka yang sudah dimutasi atau digabungkan dengan potongan tubuh yang lain. Sehingga sangat sulit dan kecil kemungkinannya untuk mereka bisa berbicara. Selain itu, kita juga tahu bagaimana Sid memperlakukan semua mainannya itu. Mereka bisa jadi trauma, bahkan hanya untuk terlihat saja oleh Sid. Karena ya, kalau misalnya terlihat oleh Sid, besar kemungkinannya mereka akan dihancurkan. Sejauh ini, kita tidak pernah tahu apakah mainan di universe ini bisa merasakan rasa sakit atau tidak. Tapi, setidaknya kita pernah melihat bagaimana mereka tidak suka saat dimainkan secara kasar. Coba ingat-ingat lagi scene di Toy Story 3 di mana anak-anak kepompong memainkan mainannya. Apalagi ini Sid dipotong-potong, makin gak suka lah mainan itu. Teori lainnya yang menjelaskan mengapa mainan Sid tidak bisa berbicara adalah karena tidak adanya emosi atau rasa yang terikat antara Sid dengan mainan. Jika kalian menonton video kami yang membahas tentang elemental dan penjelasan ilmiah The Scream Canister, salah satu energi yang paling kuat dalam universe Pixar adalah emosi. Kalian bisa cek videonya ya. Nah, di sini antara mainan dan orang yang memainkan tidak timbul emosi atau rasa terikat di antara keduanya. Yang hadir malah rasa takut. Sederhananya, Sid tidak menganggap mainan-mainan ini hidup sehingga ya mainannya juga berakhir seperti mainan Sid. Coba kita bandingkan dengan cara bermain Andy yang menganggap semua mainannya itu hidup. Semua mainannya adalah karakter di cerita yang ada dalam kepala Andy. Hasilnya ya seperti yang kita lihat, mereka hidup dan bisa berbicara. Coba juga kalian ingat mainan-mainan Bonnie. Mereka juga bisa berbicara seperti Woody dan kawan-kawannya karena ya Bonnie juga memainkan mereka dengan baik dan penuh cinta. Jadi ikatan cinta alias ikatan cinta, astagfirullahaladzim. Jadi ikatan cinta alias ikatan emosi antara Al dan Andin. Jadi ikatan cinta alias ikatan emosi antara pemilik mainan dengan mainannya memiliki peran besar bagaimana mainan itu bisa hidup. Nah, apakah kalian setuju dengan teori ini? Apakah kalian memiliki teori lain? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.